Jadi begini, kalau ada orang bilang bahwa ini salah Pak Prabowo, saya nggak sepakat loh Pak. Bukan salahnya Pak Prabowo ya? Bukan. Ya. Gini loh, Pak Prabowo itu sekarang kita punya 3 calon ya, ada 3 calon presiden. Pak Prabowo salah satunya. Oke. Buat saya hukum langit itu nggak boleh dibantah. Oke. Karena no matter kita mau jadi apa, kalau langit tidak mengizinkan, tidak mungkin, betul nggak? Iya. Jadi menurut saya calon-calon presiden itu adalah sudah menjadi putra-putra terbaik bangsa. Takdir ya? Takdir. Oke. Yang nulis langit udah nggak bisa ada yang bantah. Jadi udah nggak usah dibahas soal itu. Nah, Nggak usah diperdebatkan. nggak usah diperdebatkan. Jadi menurut saya Pak Prabowo-nya sudah on the right track. Oke. Bergabung dengan sebegitu gemuk partai pun juga mungkin itu adalah sebuah pilihan atau alur yang akhirnya mengarah ke sana. Tetapi menurut saya dengan munculnya tiba-tiba putra mahkota kita sebutnya. Sekarang kita bukan presiden soalnya. Kalau presiden nggak boleh nunjuk-nunjuk begitu kan. Putra kesayangan. Menjadi cawapres dengan cara, menurut saya bukan orang hukum ya Pak Abraham Samad, jadi kalau dikejar terlalu detail pasal saya nggak terlalu paham. Oke. Tapi buat saya radar saya sederhana, 16 guru besar hukum itu tidak sepakat kepada keputusan MK atau komplain lah gitu kan. Iya. Lalu saya lihat wawancara Pak Abraham Samad beberapa hari yang lalu yang tentang pamannya Gibran, ininya Gibran, semuanya Gibran gitu kan. Nah jadi Gibran ini memang menggoncang Indonesia. Oke. Tetapi nggak usah juga dia mengeluarkan video yang kok takut sama saya. Aku kesel banget tuh. Karena itu it's like apa ya? Memang driving our emotions gitu. Oke. Karena pertama dia masih muda banget ya. Gibran ini masih muda sekali. Ketika dia menghampiri Pak Prabowo pada saat mau announcement lalu ngomong, tenang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Ini kalau saya pribadi ya. Kok Pak Prabowo diginin ya? Orang yang sudah pernah perang di Timur Timur, sudah pernah harus mengungsi karena negara ini tidak bersahabat kepada beliau, ya kan? Kopassus. Kopassus sudah jelas. Lalu kembali ke tanah air, ya kan? Dengan sabar dan persisten melewati 3 tahapan. Kalah lagi, maju lagi, kalah lagi. Itu nggak mudah tuh. Ya. Dan saya hormat untuk orang-orang seperti itu. Jadi Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Kan begini, kita boleh aja tujuan kita baik lah. Oke. Tapi kalau cara kita salah, ya hasilnya pasti nggak baik. Nah apalagi dalam sistem negara berdemokrasi yang kita perjuangkan dengan air mata dan darah 98, kan yang mencengangkan saya dan publik, Pak Harto yang dianggap demikian diktator, dianggap demikian mengkontrol tentara, dianggap demikian one man show, you name it lah. Semua gelar diberikan kepada Pak Harto ya. Pak Harto nggak pernah ngangkat anaknya overnight gitu ya, tiba-tiba menjadi wapres. Pernah Mbak Tutut menjadi menteri, tapi itu setelah 25 tahun. Dan setelah Ibu Tutut sudah dewasa dan matang. Exactly, Bu Tutut udah jadi ketua yayasan ini, PMI, udah bangun, Bu Tutut udah melewati banyak hal. Bukan instan. Bukan, dan 25 tahun beliau berkuasa. Nah, sekarang coba kita tarik ke Pak Jokowi ya. Saya itu pengagum beliau. Sama. I love him so much. Mungkin itu yang buat saya patah hatinya juga so much ya. Katanya kalau kita mencintai itu nggak boleh terlalu dalam, Pak. Makanya harus disisakan 10%. Jangan 100% kita mencintai. Masalahnya udah terlalu nih kan. Oke. Nah, begitu masuk ke tahun kedua memang saya udah mulai agak terganggu nih. Cinta saya tuh mulai agak terganggu. Kenapa? Karena saya udah agak heran kok tiba-tiba anaknya jadi wali kota. Mantunya jadi wali kota. Tapi karena saya tuh sangat pro anak muda, dan kan saya nggak kenal langsung mereka nih, si adik-adik kecil ini. Ya mungkin saja mereka is a good thing. Walaupun buat saya, kok dari pisang goreng bisa hebat banget ya. Saya juga pengen anak saya jual pisang goreng kalau begitu caranya kan. Misalkan di Boyolali, ya. Jadi ini negara ini sudah terpolarisasi. Nah saya mengatakan, kalau curang, yang bisa curang itu pasti yang berkuasa. Siapa yang bisa berkuasa? Yang bisa berkuasa adalah pendukungnya Ganjar dan pendukungnya Prabowo. Kalau pendukungnya Anies nggak mungkin mereka bisa curang, orang tidak berkuasa kok. Dan ini bisa kita lihat misalkan di Jawa Tengah itu lurah-lurah itu dikelola bagaimana caranya mendukung Ganjar. Tapi di sisi lain kepolisian dimanfaatkan oleh Jokowi untuk memanggil lurah-lurah. Jadi ini menurut saya kontestasi pemilu yang paling berbahaya. Memakan uang negara banyak tetapi tidak menghasilkan pemimpin kredibel. Nah tadi saya akan komentari, memang ada aturan yang unik. Di mana aturan yang unik? Aturan yang unik ini ketika seorang gubernur atau wali kota mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPR, dia harus mengundurkan diri.
Tetapi sebaliknya, ya, kalau seorang pejabat negara berkampanye menjadi capres atau cawapres, dia tidak boleh mundurkan diri. Nah, pertanyaannya, berarti ini kan sebuah peraturan yang dikangkangi oleh kekuasaan. Jadi di skenario semua berdasar hukum, tapi hukum yang seperti apa? Hukum yang menguntungkan penguasa. Karena itu kita bisa lihat misalnya Prabowo tidak pernah mengundurkan diri. Kemudian bupati-bupati yang menjadi tim ses tidak mengundurkan diri. Kenapa mereka tidak mengundurkan diri? Karena mereka itu sumber keuangan. Jangan lupa Pak Jokowi ini punya pelaksana tugas atau pejabat sementara itu sebanyak 222. Itu terdiri dari PJ Gubernur, PJ Bupati, PB Wali Kota. Nah, jadi muncul satu pertanyaan besar, bagaimana mungkin kita mendengungkan lagu pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Ini yang gembira adalah petaruh-petaruh, dan saya akan sangat sedih Mas Gigin kalau nanti ditemukan fakta bahwa pemilu ini juga dibiayai oleh kalangan konglomerat. Jadi sebenarnya sudah habis. Tidak mungkin ada kita lagi pesta demokrasi, tidak mungkin ada lagi kita menyebut dengan tagline misalkan pemilu yang jujur dan adil. Itu sangat muskil begitu menurut saya. Iya, karena itu kadang-kadang saya berpikir lebih baik pilpres nggak usah diadain deh, langsung aja Jokowi nunjuk siapa Ya, penggantinya. betul, saya sepakat itu. Iya. Saya sepakat itu. Ya kan, kenyataannya seperti ini, jadi semuanya jadi serba basa-basi, dan Bawaslu kelihatannya juga jelas sekali Tutup mata, keberpihakannya, ya. tutup mata. Contoh yang paling terakhir ini yang saya menarik sekali, ini saya lihat video-video yang beredar di Ya. internet, bagaimana Prabowo datang ke Padang, Sumatera Barat naik helikopter TNI AU. Kemudian dari sana dia bergerak sebagaimana layaknya orang kampanye, ada Andri Rosiade naik mobil bak terbuka. Saya kira ini suatu pelanggaran yang sangat telanjang. Dan belakangan ini pelanggaran-pelanggaran yang telanjang ini makin berani dipertontonkan oleh kandidat yang terkait dengan penguasa saat ini. Ini jadi sangat tidak fair. Saya terus terang takut suatu saat rakyat dari